Hey, Noah. Halo guys, apa kabar? Saya doakan kalian makin sukses dan rezekinya makin lancar ya guys. Selamat datang kembali di channel Layar 21 TV. Di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita film berjudul Planet Apes. Namun sebelum kita ke alur cerita filmnya, Mimin mohon dukungan kalian untuk like, share, dan subscribe ya guys. Di awal film ini kita diperkenalkan dengan seekor simpanse bernama Noah. Dia ini bersama dua sahabatnya, Suna dan Anaya, mencari telur burung elang sebagai syarat untuk melangsungkan ritual kedewasaan di kawanan kera. Karena di saat mereka beranjak dewasa, seluruh kera remaja diwajibkan mencari telur elang untuk mereka besarkan, yang dimana nantinya elang tersebut akan menjadi sahabat mereka sampai mereka mati. Itulah mengapa Noah dan kawan-kawannya berusaha keras untuk mendapatkan telur elang. Tentu upaya yang mereka lakukan bertiga tidaklah mudah, sebab induk burung elang tidak akan memberikan telur miliknya begitu saja. Ketika akan kembali pulang, Noah tersadar kalau kain yang ada di atas tunggangan kudanya menghilang. Di waktu yang bersamaan itu juga, Noah sedikit curiga kalau sosok itu adalah pencurinya. Noah bersama kawan-kawan pun langsung mengejar hingga membawa mereka sampai ke bekas terowongan kereta api yang mengarah langsung ke lembah terlarang. Mereka sekalipun tidak pernah mengetahui alasan mengapa para kera dilarang ke lembah tersebut atau apa yang ada di dalamnya. Jadi karena tidak ingin mendapatkan masalah besar, Noah hanya mengambil kain miliknya yang ditinggalkan, kemudian pergi dari lokasi ini. Sang ibu merasa sangat senang mendapati Noah pulang dengan selamat dan membawa telur burung elang. Dia kemudian meminta Noah memberitahukan keberhasilannya kepada sang ayah yang merupakan ketua suku kera elang paling disegani. Jabatan sang ayah selaku ketua suku membuat dia begitu sibuk sehingga tidak dapat memperhatikan anaknya sendiri, dan dari alasan itu seringkali membuat Noah kecewa atas ayahnya itu. Kemudian di malam harinya, Noah memergoki penyusup mengitari setiap rumah kera. Tidak tinggal diam, Noah kemudian mengejarnya. Namun dia kehilangan jejak setelah si penyusup menghilang ke dalam hutan. Akibat pengejaran yang Noah lakukan, dia tidak sengaja membuat telur elang miliknya pecah. Suna dan Anaya yang mengetahui kabar buruk tersebut menyarankan Noah untuk mencarinya sebelum ritual kedewasaan besok pagi. Akan tetapi Noah memilih akan mencarinya malam ini juga, meskipun hanya sendirian. Tidak jauh setelah memasuki hutan, Noah mendapati jasad suku kera elang, penjaga yang dihabisi oleh prajurit kera lainnya. Prajurit tersebut dipimpin oleh seekor gorila kejam bernama Silpa yang diutus untuk mencari tempat tinggal suku kera elang. Di sini Noah diam-diam memperhatikan gerak-gerik Silpa dan pasukannya dari balik semak-semak. Kemudian secara tiba-tiba kuda tunggangan Noah muncul di hadapan mereka, membuat Silpa dan pasukannya memanfaatkan kuda tersebut untuk menemukan wilayah tempat tinggal suku kera elang. Noah bergegas mengejar prajurit Silpa guna memperingatkan para kera. Sayangnya upaya yang Noah lakukan terlambat, sebab Silpa bersama prajuritnya lebih dulu tiba dan sedang membakar seluruh tempat tinggal sukunya. Noah juga mendapati ibu, Suna, dan anaknya sudah lebih dulu terperangkap oleh prajurit Silpa. Mereka mengalihkan perhatian para prajurit dan meminta Noah untuk menyelamatkan ayah yang saat ini sedang dihajar habis-habisan oleh Silpa. Noah berusaha mati-matian membantu beliau menghadapi Silpa. Akan tetapi teknologi dari tongkat listrik yang Silpa bawa membawa dia pada kemenangan mutlak, sehingga Silpa berhasil menghilangkan nyawa ayah Noah. Setelah Noah tersadar, dia bergegas mencari jasad ayahnya untuk memberikan penghormatan terakhir dan menguburkan beliau. Noah kemudian mulai berkeliling untuk memastikan jasad ibu, Suna, dan Anaya. Namun dia tidak menemukannya. Kebenaran tersebut membuat Noah sadar kalau mereka bertiga telah dibawa hidup-hidup oleh Silpa ke wilayahnya. Sambil membawa tongkat listrik Silpa yang tertinggal, Noah mengikuti jejak kuda prajurit Silpa sampai membawanya ke terowongan. Sesaat setelah berhasil memasuki wilayah lembah terlarang, Noah menemukan kain milik ibunya yang terbuang. Hal tersebut sontak memberi semangat baru pada Noah demi bisa mencari keberadaan sang ibu dan menyelamatkan sukunya. Dalam perjalanan ini, Noah tidak sengaja terperosok ke dalam lubang dan dia bertemu dengan seekor orangutan bernama Raka yang sedang berada di dalamnya. Kedatangan Noah yang tidak terduga membuat Raka menodongkan senjata ke arahnya, sebab dia mengira kalau Noah adalah salah satu prajurit Silpa. Noah lalu sempat menyinggung mengenai perkataan Silpa yang mengatakan jika perbuatan mereka mengatasnamakan kaisar.
Setelah mendengar hal tersebut membuat Raka sedikit terkejut guys. Dia yang memiliki berbagai buku sejarah mengenai perjuangan kaisar nampak tidak percaya perkataan Silpa. Kemudian dari salah satu buku, Raka dan Noah akhirnya mengetahui kalau sebenarnya Silpa telah memanipulasi ajaran yang pernah kaisar tekankan ke seluruh kawanannya dan Mopirastis. Raka juga mengingatkan kembali kalau kaisar sering berkata bahwa para kera akan kuat jika bersatu dan mereka tidak boleh saling menghabisi satu sama lain. Namun Silpa memutarbalikkan semua fakta itu dan malah berbuat kejam terhadap jenisnya sendiri. Di dalam lembah terlarang ini, Noah dan Raka mendapati papan reklame bergambar umat manusia yang sedang berpose dengan pakaian dan kondisi bumi yang tidak seperti saat ini. Dari buku sejarah kaisar, Raka menuturkan pada Noah bahwa dia mendapatkan informasi mengenai kemusnahan umat manusia akibat wabah virus. Bagi mereka yang masih bertahan hidup terpaksa kehilangan sifat kemanusiaan dan kemampuan berbicaranya. Akan tetapi berlainan dengan dampak yang didapatkan para kera. Mereka justru tumbuh dan melahirkan keturunan yang sangat cerdas. Itulah mengapa kawanan kera pada zaman ini mampu berbicara dan melakukan aktivitas cerdas lainnya. Bagi umat manusia yang bertahan hidup hingga saat ini, nasib mereka tidak lebih baik daripada hewan yang hanya bisa mencari makanan secara berkelompok dan menghindari para kera karena takut. Namun meskipun begitu, ajaran kaisar menegaskan kalau kera tidak boleh melukai manusia kalau bukan dengan alasan untuk melindungi kawanan kera. Malam harinya Noah dan Raka mendapati seorang manusia bernama Mei memperhatikan mereka dari balik pohon. Raka kemudian memancing Mei keluar menggunakan beberapa makanan dan meminta Noah agar mau meminjamkan kain milik ibunya untuk menghangatkan Mei. Dari perilaku dan cara Mei bertindak, Raka mengetahui jika Mei masih memiliki sedikit kemampuan untuk berpikir. Selain itu, Noah pun menyadari jika Mei adalah pelaku yang mencuri kain miliknya. Pagi ini Raka mengajak Noah untuk menjadi tim demi bisa menemukan keluarga, teman, serta suku kera elang yang diculik oleh Silpa. Tidak lupa Raka juga meminta izin dari Noah agar mau mengajak Mei sebab dia tidak tega meninggalkannya seorang diri di hutan ini. Dalam perjalanan ini, Noah, Raka, dan Mei begitu terkejut setelah mendapati kelompok manusia yang sedang mengais-ngais sisa makanan serta meminum air sungai kotor seperti hewan. Melihat keadaan itu, Raka merasa kasihan dan juga dia mengajak Noah agar mau menetap sementara demi merawat kelompok manusia. Tapi sayangnya Noah menolak guys, dan dia merasa tidak peduli dengan keadaan umat manusia. Tidak berselang lama, Silpa bersama prajuritnya datang dan langsung membantai kelompok manusia secara membabi buta. Namun tidak jauh dari tempat kejadian, Noah berhasil mendapati Raka dalam masalah. Dia tidak ingin lagi ada korban akibat kekejaman Silpa. Sayangnya upaya Noah justru membuat Mei menjadi incaran utama Silpa. Dan saat Mei hampir terkepung tanpa disangka-sangka, mereka bertiga kemudian melarikan diri dari Silpa dan para prajuritnya sampai ke tepian sungai. Pada momen ini, Mei secara tiba-tiba mulai berbicara layaknya manusia normal dan mengaku bahwasannya masih ada umat manusia di luar sana yang akalnya dan sifat kemanusiaannya sudah kembali. Akan tetapi pembantaian dari Silpa dan juga prajuritnya membuat jumlah mereka semakin sedikit. Oleh karena itu, demi bisa bertahan hidup di era saat ini, Mei pun terpaksa berpura-pura menjadi manusia tidak berakal hingga mempertemukannya dengan Noah dan Raka yang sudah menyelamatkan nyawanya. Mei menuntut mereka berdua menunjukkan sebuah wilayah di mana Mei pernah melihat Silpa dan para prajuritnya membawa kawanan suku kera elang. Namun ketika akan menyeberangi jembatan, secara tiba-tiba prajurit Silpa datang mengepung mereka dari dua sisi berbeda. Pertarungan pun tidak lagi terelakkan, sampai-sampai menyebabkan Raka jatuh dan terhanyut ke arusan sungai yang kencang. Prajurit Silpa berhasil menangkap Noah dan Mei guys. Mereka dibawa ke wilayah sukunya yang berlokasi di pesisir pantai untuk dipertemukan dengan kera lain, termasuk suku kera elang. Di tempat ini Noah akhirnya bisa berjumpa dengan Suna. Dia juga memberitahukan kalau nasib Anaya dipaksa menjadi seli raja wilayah ini. Sementara itu ibunya mengasuh anak-anak kera. Sementara di satu sisi Mae dibawa ke tempat berbeda. Lalu dia bertemu dengan seorang manusia lain bernama Trevatan. Trevatan mengaku kalau dia berasal dari kelompok manusia berakal dan keberadaannya di sini adalah hukum atas dirinya yang sempat berusaha meloloskan diri. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan Proximus, seekor simpanse yang menjadi raja paling ditakuti di wilayah ini. Di hadapan seluruh kera, Proximus mengaku-ngaku bahwasannya dia merupakan reinkarnasi kaisar. Tujuan Proximus mengutus Silpa beserta para prajurit lainnya untuk menculik seluruh kera adalah untuk menyatukan mereka semua. Proximus kemudian meminta para kera membuka sebuah gerbang raksasa yang menjadi pembatas wilayahnya. Menurut keterangan Trevatan, gerbang tersebut sudah ada sejak umat manusia masih berperang dengan kawanan kera. Senjata, teknologi, sampai peralatan modern milik umat manusia yang ada di balik gerbang raksasa membuat Proximus begitu ingin mendapatkannya. Tapi sayangnya kekuatan dan berbagai teknologi kera saat ini tidak cukup mampu untuk membuka atau merobohkan gerbang raksasa. Di sisi lain, Noah menemui Suna untuk membahas peraturan atas larangan suku kera elang mendekati lembah terlarang.
Noah pada akhirnya sadar kalau larangan tersebut dibuat guna merahasiakan keberadaan dunia luar yang kejam dari sukunya. Tidak lama kemudian, Proximus mengutus salah satu penjaga menjemput Noah, May, dan Trevathan untuk melangsungkan makan siang bersamanya. Alasan Proximus mengundang mereka bertiga adalah dikarenakan kehebatan Noah dalam memperbaiki tongkat listrik milik Silpa. Sementara itu, May dan Trevathan berasal dari kelompok manusia berakal. Proximus terang-terangan meminta bantu Noah mengupgrade teknologi mereka agar bisa membuka gerbang raksasa, yang mana tujuan Proximus sebenarnya adalah ingin mendirikan kerajaan kera agar mereka bisa hidup dengan layak. Proximus kemudian memperingatkan Noah agar berhati-hati terhadap May ataupun Trevathan, mengingat umat manusia dan kawanan kera pernah melakukan perperangan yang sangat intens. Perkataan Proximus barusan membuat kepercayaan Noah atas May sedikit berkurang. Demi meyakinkan dirinya sendiri, malam ini Noah diam-diam menemui May, lalu melontarkan beberapa pertanyaan mengenai kebenaran tentang keberadaan dirinya dan umat manusia yang sudah mendapatkan kembali akal mereka. Kemudian May menceritakan tentang kisah 300 tahun lalu, di saat manusia merupakan makhluk hidup paling cerdas di antara makhluk hidup lainnya yang ada di muka bumi. Namun seiring berjalannya waktu, kecerdasan manusia itu sendiri membuat keberadaan umat manusia terus berkurang akibat wabah virus yang mereka ciptakan, sehingga akhirnya mencerdaskan kawanan kera dan membalikkan situasi kehidupan mereka seperti zaman saat ini. Dia tidak pernah berniat ingin mencuri senjata, teknologi, apalagi memusnahkan para kera. Tetapi yang dia inginkan hanyalah sebuah jurnal berisi berbagai pengetahuan demi bisa mengembalikan kondisi manusia menjadi normal. Noah mempercayai semua perkataan May. Kemudian dia menemui Suna dan Anaya guna mendapatkan bantuan dari mereka. Dia memiliki rencana untuk membebaskan suku kera elang. Sesuai dengan instruksi dari May, Noah, Suna, dan Anaya mengambil beberapa alat peledak dari gudang persenjataan Silpa untuk mereka pasangkan di sekeliling bendungan wilayah ini. Namun sayangnya aktivitas yang mereka lakukan berhasil dipergoki oleh Trevathan. Di sini May takut kalau dia akan melaporkan rencananya pada Proximus. May pun terpaksa menghabisi nyawanya di tempat. Selanjutnya Noah dan kawan-kawan menggendong May melewati gerbang raksasa melalui jurang di sekitar pantai dan masuk melalui ventilasi pembuangan. Selagi Noah, Suna, dan Anaya berjaga di luar, May bergegas menelusuri setiap ruangan untuk mendapatkan jurnal yang dia maksud. Ketika May tiba di salah satu ruangan, kebenaran lain pun terungkap. May rupanya sengaja membohongi Noah dan alibi jurnal. Padahal dia ingin mendapatkan sebuah chip transistor yang bisa mengaktifkan seluruh mesin di tempat berbeda. Tidak lama kemudian May mengajak Noah dan kawan-kawan agar segera meninggalkan tempat ini. Namun sayangnya keberadaan mereka berhasil diketahui oleh Proximus dan seluruh prajuritnya yang sudah lebih dulu menunggu mereka. Di sini Proximus menyalahkan Noah karena dia sudah berpihak pada manusia. Kemudian saat Proximus akan memenjarakan Noah, Suna, dan Anaya, May menembak salah satu prajurit. Sontak tragedi ini membuat seluruh kera terdiam kaget. May lalu memanfaatkan situasi ini untuk bisa meloloskan diri dari Proximus dan mengaktifkan peledak di sekitar bendungan hingga membanjiri seluruh wilayah. Secara tiba-tiba Silpa datang dengan hasrat ingin menghabisi nyawa Noah karena merasa ini semua adalah kesalahannya. Beruntung karena kelincahan dan kepintaran Noah, dia berhasil membuat Silpa terjebak di antara pipa besi, sehingga dia dan seluruh pasukannya pun tenggelam oleh air laut. Noah bergegas menuju ventilasi pembuangan sebelumnya untuk bisa keluar dari tempat ini. Tetapi dia masih harus menghadapi kemurkaan Proximus guys yang menganggapnya sebagai pengkhianat atas sukunya sendiri. Proximus berhasil melayangkan beberapa pukulan ke wajah Noah sehingga dia tersungkur dan tidak berdaya. Kemudian di saat Noah hampir putus asa, dia menyadari kalau elang peliharaan sukunya masih setia menemani mereka dari udara. Seketika itu juga Noah mengingat irama yang mendiang ayahnya gunakan untuk mengendalikan burung elang. Noah pun mulai melantunkan irama yang sama diikuti oleh seluruh sukunya untuk memerintahkan elang agar mereka menyerang Proximus. Mendengarkan perintah itu, kemudian ratusan elang terus menyerang Proximus dari berbagai arah sampai menjatuhkannya ke laut. Lalu pada akhirnya suku kera elang sepakat mengangkat Noah sebagai Eagle Master dan menjadikannya sebagai pimpinan suku, menggantikan mendiang ayahnya. Sebagai debut pertamanya selaku pemimpin, Noah mengajak anggota sukunya pulang ke wilayah lama dan membangun kembali tempat tinggal mereka. Beberapa hari kemudian Noah mendapati May mengunjungi wilayahnya. Kemudian sebagai bentuk kepercayaannya pada May, Noah pun menitipkan sebuah kalung yang pernah Raka berikan sebagai tanda persahabatan mereka, walaupun jika nanti manusia dan kera akan kembali berperang. Nah guys, jadi itulah guys alur cerita film ini. Semoga kalian terhibur ya. Pastikan kalian sudah subscribe channel Layar 21 TV untuk mendapatkan konten terbaru dari saya. Dan sampai jumpa ya di alur cerita film berikutnya. Bye bye.